Halo Women's, welcome to the Womenpreneur Talk episode 11. Buat para Women's yang baru gabung atau baru nonton di episode 11 kali ini, kita di Womenpreneur Talk akan menghadirkan para pengusaha wanita inspiratif yang nantinya akan berbagi kisah cerita perjuangan mereka merintis usaha dan juga mungkin kisah duka, suka yang nanti tentunya dengan harapan dapat menginspirasi saya, juga kamu, dan seluruh para women's di luar sana untuk jadi wanita yang lebih kreatif, kuat, mandiri, dan berani tentunya. Apalagi kan usaha saat ini ya bukan hanya para lelaki saja, tapi para wanita juga bisa. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Angela dan hari ini bertugas sebagai MC yang nantinya juga akan jadi lawan bicara Kak Odeta, yang narasumber kita pada hari ini yaitu saya panggil aja langsung Kak Odeta Jevin Wijaya. Halo Kak. Halo Kak Angela, wow, thank you so much for having me. Dan halo, Ya, tadi panggilannya apa? Teman-teman Women Pinner ya? kita panggilnya the women's aja, women's aja. Oke, The Para Women. women's aja, kita panggilnya para women's. Dan oke, terima kasih sebelumnya Kak Odeta sudah bersedia hadir, bersedia mau cerita dengan kita kisah perjuangannya. Nah, untuk para women's di luar sana yang mungkin masih belum tahu, Kak Odeta ini masih muda sekali, bahkan lebih muda dari saya. Dan tapi kisahnya tidak kurang, maksudnya tidak mudah, maksudnya tidak kurang ya, tapi justru luar biasa di moderator iya, MC juga iya, kemudian saya juga sempat baca ada biolanya juga iya. Sekarang juga aktif mahasiswa bukan ya Kak ya? Betul, masih semester 6 Ya. nih, doain ya, semoga lulusnya tepat waktu dan lancar. Amin, amin. Semoga lancar. Berarti sekarang semester 6 kuliahnya online atau gimana, Kak? Ya, masih online nih, kayak sampai lulus saya harus online ya. Aduh, kacau deh. Oke, semoga semoga nanti wisudanya nggak online ya. Ya, amin. Mau ngerasain kampus Oke, lagi nih. iya. Oke, nah di episode 11 ini dengan Kak Odeta kita akan bahas tadi tuh yang udah sempat saya singgung sedikit beberapa kegiatan Kak Odeta. Nah, mungkin boleh dijelasin Kak, soalnya kan saya tuh baru kenal juga dan sempat juga baru baca-baca di beberapa media juga. Kak Odeta pernah dapat rekor muri, terus habis itu juga aktif moderator dan lain-lain dan juga bisnisnya nih di kue. Nah, boleh nggak sih diceritain timeline-nya itu gimana sih, Kak? Kalau misalnya, ini kan sekarang usia 21 tahun ya? Yes. Yes. Nah, timeline itu gimana? Sejak kapan memulai ke semua hal itu dan kok bisa di awal itu apa dulu yang dimulai? Apakah moderatornya, apakah MC-nya, atau memang udah oh biolanya atau ke bisnis kuenya itu? Boleh diceritain, Kak? Oke, wow, kalau diceritain sebenarnya bisa panjang ya. Kronologi singkat Soalnya, aja, kronologi oke, singkat. Jadi, baik. heeh. Sebenarnya semuanya itu hampir dimulai bersamaan, karena semua dimulai dari hobi, dari apa yang aku Oke. sukai. Cuman awal-awal banget, kalau aku kebetulan punya orang tua yang lumayan mendukung ya kalau anaknya mau ikut seminar ini itu. Jadi waktu masih kecil aku sering ikut seminar, seminar public speaking, kayak seminarnya Pak Antoni Dio Martin, Oh, Miss Mary, pokoknya beberapa public speaking I lah, see. Pak Haryanto Kandani juga. Nah, sejak itu mulai dibangun tuh kepercayaan diri dan kemudian terbuka juga celah untuk menulis buku. Jadi sebenarnya awal-awal Iya, buku nulis juga buku, ya, Kak ya? betul. Jadi Mhm. aku kapan ya? Kayaknya SMP kelas 2 atau SMP kelas 3, berarti berapa tahun tuh? Masih belasan lah ya, Eh, 14 tahun ya. mungkin ya. Itu Iya. mulai dulu menulis buku, dan menulis bukunya juga bareng-bareng dengan eh, rekan-rekan yang luar biasa juga, ada Bli Aderai, terus Andri Wongso, Ah, lalu ada pokoknya banyak sekali motivator yang menginspirasi juga. Nah, setelah menulis buku, terus masih lanjut tuh ya, di sekolah itu kan suka ada acara kepanitiaan gitu-gitu. Nah, aku beberapa kali
menaruhkan diri jadi MC-nya. Nah, mulai dari situlah mulai terbangun nih, ternyata seru, maksudnya asik ya, maksudnya membawakan sebuah acara itu ternyata menyenangkan dan bukan menjadi beban buat aku ternyata gitu. Lalu berlanjut terus, dan pada suatu hari aku menghadiri seminarnya Miss Mary. Aku melihat, waduh, Miss Mary ini keren banget ya. Aku 2015 waktu itu. Keren banget ya. Aku hanya salah satu di antara ribuan peserta yang melihat beliau ini luar biasa sekali gitu. Nah, terus singkat cerita, dengan doa dan usaha, dan kebetulan juga papaku punya komunitas yang kenal juga dengan Miss Meriana, kemudian kita sempat bertemu, aku sempat ikut campnya, dan akhirnya bisa menulis bareng, buku bareng, dan di panggung yang sama pada saat 2015 itu, 3 tahun kemudian di 2018 di panggung yang sama, aku berkesempatan untuk ngomong bersama beliau di panggung itu. Jadi luar biasa ya, ini berkat doa dan usaha juga sih. Selama 3 tahun bisa bareng Miss Mary gitu. Wow, itu pengalaman yang luar biasa juga. Nah, terus kalau soal yang biola, aku juga dari SMP sebenarnya. Nah, SMP itu justru entah kenapa aku waktu SMP main, maksudnya baru bisa seminggu 2 minggu, tapi udah memberanikan diri gitu untuk, oh ada acara sekolah, aku ngisi, ada acara sekolah, ikut tampil gitu, walaupun skillnya masih cupu gitu ya. Nah, ternyata hal itu yang bikin aku makin self-esteem aku meningkat, dan akhirnya berani untuk diundang kemana-mana nih, beberapa kali juga sempat show. Sampai suatu hari, aku kan waktu itu mau pergi ke China. Terus, pemilik TX Travel, kalau teman-teman The Women's tahu ya, Pak Anton Teddy, beliau juga kebetulan rekan papa ya, beliau bilang, oh ini kan kita pesawat charter ya, maksudnya pesawat yang isinya kecil dan hanya teman-teman tour aja nih isinya. Mama kamu main biola di sana, di atas pesawat, katanya. Buat menghibur lah. Nah, terus aku pikir, ya udah boleh juga deh, coba hal baru gitu ya. Terus setelah itu kita main biola, dan ternyata dilirik nih oleh Muri, dan singkat cerita setelah beberapa proses dianugerahkan Muri sebagai perempuan pertama bermain biola di atas pesawat. Untuk yang kue, kalau yang kue itu aku juga sebenarnya suka menonton Chef Farah Quinn ya dari kecil, lihat suka dia masak, dan sering coba-coba juga. Namun ternyata semakin kesini aku makin merasa bahwa aduh, ini kayaknya aku bikin kue nggak dibayar pun aku mampu, sanggup gitu, aku suka. Kayaknya aku mau menjadikan ini sebagai profesi aku ke depannya. Jadi aku juga sambil-sambil ngejual kue ya, dari aku kapan ya officially ya, dari kuliah awal kali ya, SMA 3 ke kuliah gitu. Kalau MC dan moderator, kebetulan di kampus juga aku bersyukurnya punya kesempatan untuk jadi MC internalnya kampus nih. Jadi di kampus sering banget mengisi sebagai MC dan moderator. Terakhir kemarin di acara MOS, bukan MOS ya sekarang ya, namanya ya lah masa orientasi siswa lah ya, untuk maba gitu ya. Ospek gitu ya. Ospek juga pembicaranya juga luar biasa hebat, berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat kayak Pak Sandiaga Uno, terus Isyana Saraswati, ada Pak Ahok, Cinta Laura, dan pembicara luar biasa lainnya. Begitu. Jadi timelinenya sebenarnya kalau dijabarkan tuh agak ruwet ya, karena ternyata sebenarnya kejadiannya bersama, maksudnya berdekatan gitu ya, kayak jadi nggak yang ini dulu kemudian baru ini, tapi memang bersamaan dan berdekatan. Tapi tadi Kak Odet sempat nyebutin kalau nulis itu kan ketemu dengan motivator-motivator, terus dengan beberapa nama yang tadi disebutkan, termasuk nama Kak Mary Riana, terus terinspirasi dari Kak Mary Riana. Nah, kalau boleh tahu nih, kan waktu itu usianya masih belasan tahun. Terus apa yang membuat Kak Mary Riana itu menginspirasi buat Kak Odet? Dan pada saat itu apa yang terpikirkan gitu? Kok bisa sampai menginspirasi ini gitu? Kenapa dari Kak Mary Riana? Baik. Sebenarnya aku punya sebuah pola pikir atau kebiasaan gitu ya, memandang orang. Misalkan nih aku melihat Mbak Angela, wah Mbak Angela hebat ya. Di pikiran aku itu bukan, wah Mbak Angela hebat ya, beruntung ya, pasti keluarganya suportif ya. Nah, kebetulan aku bukan begitu mikir. Aku mikirnya, apa yang sehari-hari dilakukan dan dipikirkan Mbak Angela sehingga kok bisa sekeren ini.
Nah, jadi I pada saat see. kecil itu aku melihat beliau dengan luar biasanya ya, maksudnya berbicara di ribuan orang tanpa gemetar, dan juga apa yang beliau sampaikan juga sangat menyemangati, penuh apa ya, penuh sukacita gitu mendengar beliau memotivasi kaum-kaum seperti kita ini, anak-anak muda gitu ya. Aku berpikir, kok bisa ya ada orang seinspiratif ini? Mhm. Pola pikir seperti apa sih yang dia terapkan? Kenapa dia bisa seperti ini? Dan kira-kira Mhm. bisa nggak ya suatu hari aku menjadi seinspiratif ini? Dalam artian bukan inspiratif, maksudnya bukan berusaha untuk menjadi inspiratif untuk impress the others ya, tapi untuk menjadi berkat juga untuk sesama. Karena dengan kita menginspirasi dengan tulus gitu ya, orang-orang juga belajar dari kisah hidup kita dan bisa terberkati dan berkembang juga bersama-sama. Jadi itu sih Mbak awalnya yang aku lihat gitu ya. Wah, orang ini kok bisa ya menginspirasi banyak orang seperti ini, sekeren ini. Karena kalau kita lihat motivator itu banyak kan pria ya. Kalau wanita mungkin beliau salah satunya mungkin ya. Iya. Iya. Mhm. Ya, dia juga menjadi wajah wanita gitu loh, bahwa gile, ini pekerjaan yang dilakukan most of 90% gitu ya laki-laki, tapi wanita bisa bahkan menjadi Iya. icon loh, satu-satunya di Iya. Asia Tenggara kalau nggak salah beliau. Iya. Oke, nah kalau bisa bisa dibilang nih kalau dari penjelasannya Kak Odeta, saya bisa nangkep kayaknya Kak Odeta ini punya pola pikir yang mungkin lebih dewasa daripada teman-temannya. Karena kalau saya kayaknya waktu umur segitu mungkin belum, mungkin karena pengaruh lingkungan juga kali ya Kak ya. Nah, jadi pada saat itu belum begitu sedalam itu tuh pemikirannya, apa yang dilakukan kok bisa sampai sehebat itu. Berarti ini luar biasa Kak Odeta dari masih muda pun sudah punya analytical thinking sebenarnya. Jadi mungkin dari itu juga kali ya Kak ya, sampai sekarang tuh banyak hal tuh yang dilakukan semuanya ada keinginan untuk dicoba gitu. Nah, ada nggak sih Kak, kan ini kita ngomongin bisa jadi ini tuh pengaruh besar juga dari lingkungan. Pernah nggak sih ada yang ngomongin itu mah karena ada yang ngomong jelek lah gitu misalnya ke Kak Audetanya, apakah pernah, terus bagaimana Kak Audetanya menanggapi gitu? Oke, omongan jelek seperti apa nih? Maksudnya, itu lu mah bisa karena privilege gitu, bagaimana Iya, tuh? itu misalnya bisa karena privilege. Kalau misalnya yang mungkin belum kenal dengan Kak Oleta, kayaknya sih ada yang bakal mikir kayak gitu tuh. Mungkin di para women sendiri juga ada yang mikir, ah dia mah karena ini privilege makanya bisa, dia makanya berani, makanya mau segalanya dicoba kayak gitu. Nah, gimana nih Kak Odeta menanggapinya seperti apa, memandang hal itu? Oke, wow, ini interesting banget ya menurutku. When we Ya, talk about privilege, itu banyak banget people yang salty about it. Kayak orang sangat benci gitu melihat, ih privilege nih, dia pasti jauh lebih gini-gini-gini. Kalau aku pribadi melihatnya, memang aku punya privilege, jadi harus diakui gitu ya, kita punya privilege. Memang punya privilege. Bahkan sesungguhnya kalau kita mau menggali lebih dalam, masing-masing dari kita itu sebenarnya punya privilege. Kayak sesimpel, kita punya laptop atau device, punya wifi, lampu yang terang untuk bisa Zoom dan bisa mengakses Instagram seperti sekarang ini, itu sebuah privilege. Jauh di belahan dunia mana tuh, ya Ukraina dan Rusia, mereka lagi bertengkar, boro-boro mikirin listrik atau air gitu ya, mau hidup aja belum tahu mau apa gitu. Jadi, ya. kalau ngomongin privilege, hindari untuk memiliki pola pikir bahwa dia jauh lebih beruntung, aku jauh lebih kurang, gini-gini. Karena sesungguhnya kita punya privilege pada porsi masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, mau privilege sebesar apapun, kalau tidak digunakan, tidak akan bisa gitu ya. Iya. Kayak mungkin ada beberapa yang mikir, kamu kan enak nih koneksinya udah banyak, atau Hmm. pergi ke kampus ternama, mereka juga pasti punya koneksi orangnya hebat-hebat. Nah, sebenarnya nggak salah, namun ada juga gitu loh orang yang dengan kesempatan sama seperti aku, atau bahkan dengan kesempatan yang lebih lagi daripada aku, kalau tidak dimanfaatkan, tidak melihat peluang dan seize the moment, mereka akan ketinggalan momentum itu dan tidak akan pernah menjadi seperti apa yang mereka inginkan gitu. Jadi jangan pernah merasa aku tidak ada privilege. Ya, kita semua punya privilege, bahkan harus diakui, yes punya privilege dan bangga dengan privilege itu kita udah memaksimalkannya.
gitu. Makanya justru bingung gitu ya kalau kita udah punya privilege tapi masih segini-segini aja, harus dipertanyakan apakah kita pantas nih mendapat privilege itu? Apakah orang-orang yang jauh di bawah kita harusnya lebih layak nih mendapatkan apa yang kita punya? Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, menarik banget nih Kak Odeta. Berarti kita melihat privilege itu bukan dari kacamata yang sempit ya, kita lihatnya secara lebih luas. Nah, mungkin ya itu tadi seperti yang kata Kak Odeta, semua orang itu punya privilege. Nah, para women's yang nonton ini juga punya privilege karena kan saat ini bisa akses, kemudian bisa menonton talk show kita kali ini. Nah, kalau misalnya ngomongin biola tadi tuh Kak, kalau misalnya kita bisa bergerak sedikit ke si biola, em, awalnya akhirnya main biola itu bagaimana? Apa cerita di balik itu? Mulai mencoba. Kenapa kok mau coba? Oke. Waduh, aku Iya. tuh anak kecil yang penuh dengan rasa penasaran dan Oh, pengen apa ya, bukan iri ya, tapi lebih ke aduh keren nih pengen coba gitu. Jadi waktu itu aku melihat ada seseorang main lagi di acara, sebuah acara gitu ya. Beliau dengan anggunnya gitu ya, pakai rok panjang, main biola. Terus aku langsung berimajinasi, aku ini kan suka banget Princess Cinderella. Kalau rekan-rekan tahu Cinderella ya, princess putri gitu. Aku membayangkan gitu, ini kok anggun banget ya beliau main biola. Aku membayangkan seperti lagi di daerah bangsawan gitu ya. Jadi aku melihat semua orang yang bermain biola tuh terlihat anggun, seperti keluarga oke. bangsawan. Karena kalau kita tahu biola itu salah satu alat musik bangsawan juga ya, dimainkan oleh para bangsawan gitu. Aku tertarik mulainya dari situ. Kemudian waktu itu mau beli biola, mikir-mikir karena kan harganya juga jutaan ya. Dan kalau sebagai Oh, anak kecil gitu cuman beli sekali terus bosen kan sayang. Terus papa aku iya sih. pinjem nih sama temennya punya anak yang kebetulan udah bosen sama biolanya. Aku pinjem selama 1 tahun, akhirnya oke, I think I love this. Jadi akhirnya aku beli dan kemudian ngeles dan diperdalam sampai sekarang. Cuma sekarang udah mulai kurang intens latihannya ya karena kepotong banyak kegiatan. Tapi setahun berarti ya Kak, awal-awal itu masih pakai biola pinjam gitu ya? Ya, Maksudnya nggak bahkan langsung ini? bahkan mungkin lebih ya Heeh, karena setahun oke. itu 6 bulan seneng, 6 bulan kemudian kayak Oke. udah mulai bosen, terus mulai seneng lagi Oke. gitulah, angotan gitu loh. Iya. Nah, kalau misalnya bisa dilihat dari sini juga kita mungkin bisa petik ya hikmahnya. Maksudnya walaupun pada saat itu masih belum tahu nih apakah akan terus berlanjut suka dengan si biolanya, Kak Deta dengan keinginannya, rasa keinginan tahunya untuk mencoba, tetap mau mencoba tapi mencari jalan aman. Nah, ternyata dari situ barulah ketemu, oh iya ternyata suka dan akhirnya sekarang latihan dengan biola sendiri ya Kak ya. Ya, ya, puji Tuhan udah bisa Oke. beli. Ya, hebat banget, Kak. Oke, nah, kalau nggak boleh tahu nih, Kak, kan tadi sempat disebutin tuh, kalau misalnya ada acara di kampus, Kakaknya tuh menawarkan diri. Nah, ini nih yang saya tuh agak-agak dari zaman saya masih sekolah sampai kuliah, itu kebanyakan anak-anak mungkin yang di lingkungan saya, anak-anak dan mahasiswa itu jarang ada yang mau menawarkan dirinya. Kebanyakan itu ditunjuk. Oke. Nah, pada saat itu tuh, apakah memang terbiasa maksudnya terbiasa, oh iya mau tampil, atau memang pada saat itu juga ada ketakutan, ada juga, kira-kira bisa nggak ya, kayak gitu. Gimana, Kak? Oke. Sebenarnya Hmm, kalau waktu kuliah lebih banyak ditunjuk karena sudah oke. istilahnya apa ya, sudah melekat profesi sebagai MC di kampus. Nah, mungkin Oke. untuk awal-awalnya nih waktu mau berani itu di sekolah. Nah, banyak menawarkan dirinya itu pada masa di sekolah. Jadi, kebetulan dulu itu entah kenapa aku itu suka apa ya, suka berpendapat gitu. Jadi, di sekolah juga untuk menyampaikan pendapat, untuk ngomong sama guru, itu juga tidak apa ya, bukan suatu hambatan, nggak takut istilahnya gitu. Kenapa bisa begitu? Jujur nggak tahu juga ya, apa karena mungkin dulu juga nyaman gitu kan di kelas, jadi merasa teman-teman ini adalah seperti keluarga sehingga untuk mengutarakan pendapat itu nyaman. Jadi didukung juga dengan lingkungan yang nyaman sih. Jadi untuk mengutarakan pendapat juga lebih berani gitu. Nah, tapi tidak tidak selalu
mulus gitu, karena dulu waktu SMP aku kan juga mengajukan diri ya sebagai presiden OSIS, bukan, wakil presiden apa presiden Ketua. gitu. Ketua Oh, OSIS oke. gitu. Ketua OSIS, Nah, wakil ketua OSIS. jadi Oke. waktu Oke. mencalonkan, pede aja gitu kan. Aduh, Wow, luar biasa nih Kak, mengajukan diri ya, betul. Aku nggak tahu ya, I didn't remember what was in my mind, tapi aku tiba-tiba kayak mau mengajukan diri, karena waktu itu bareng temen aku tuh, lo maju, gue maju ya. Nah, oke, akhirnya Iya. maju, tapi pas pidato, kan sendiri-sendiri ya, itu tangan aku gemeternya bener-bener gemeter gitu loh. Jadi, kan aku pegang teks. Hmm. Bener-bener aku satu mic, satu lagi teks. Oh, Gila, gemeter. oke. Itu adalah momen pertama Oke. di mana Oke. aku tahu gitu bahwa aku sadar nih, aku berani, tapi untuk bisa berbicara di depan umum itu butuh skill yang khusus. Butuh Hmm. skill set yang baru lah dibanding sekedar kita berani doang di tongkrongan gitu. Karena aku masih inget banget, buset aku gemeter kan, dan itu nggak sadar dan tidak bisa terkontrol. Aku sampai harus aku taruh dulu itu kertas di lantai apa di mana di meja gitu, sampai Oke. aku umpetin dulu tangan, baru bisa lanjut lagi gitu. Jadi awalnya tidak mulus gitu. Iya. Jadi walaupun tapi tetap ya kayak masih mau gitu. Ah, nggak ada pikiran untuk nggak udah nggak mau lagi gitu. Nggak ada pikiran seperti itu ya waktu itu. Iya sih, nggak sih. Walaupun masih takut-takut juga gitu sebenarnya, karena takut tremor lagi kan. Tapi aku yakin gitu, sebenarnya manusia tuh bisa karena terbiasa. Jadi kalau tremor ya harus harus merasakan tremor banyak-banyak dulu supaya tremor Oke. itu hilang. Nah, iya, ini bagus nih Kak. Berarti walaupun misalnya kita menghadapi situasi yang sulit itu tuh nggak akan terus-terusan seperti itu ya Kak ya. Pasti akan kitanya nanti akan terbiasa dan mungkin nanti akan berlalu itu hal tersebut gitu. Kita akan belajar juga dari situ ya Kak ya. Yes, betul. Oke. Nah, tadi tuh ngomongin privilege, kita juga udah ngomongin tentang biolanya kakak, sampai yang akhirnya ada rekor muri ya kak ya. Itu luar biasa sekali, rekor muri di usia yang sangat muda, dengan itu perempuan pertama ya, sebutannya rekor muri. Sampai sekarang belum ada yang mencahin ya kak ya? Belum, karena Muri itu satu kali kita mendapat predikat ya, pemain biola di atas pesawat, udah satu aja gitu, nggak ada perlombaan lagi. Oh, oke, nggak ada yang challenge si predikat itu ya? Ya, ya, tidak bisa. Oh, oke. Berarti ini luar biasa sekali nih. Jadi tadi dari privilege, kemudian achievement-achievementnya tadi dari rekor muri, terus habis itu tadi mau mencoba percaya diri. Saya bisa lihat sih, Kak Odeta ini sangat percaya diri sekali, walaupun Terima kasih. iya, walaupun tapi bukan berarti percaya diri yang arogan ya, karena kan percaya diri itu ada yang arogan, yang tanpa tahu sebenarnya kemampuan dirinya itu sampai mana. Nah, kalau dari Kak Odeta ini saya melihatnya, kita melihatnya percaya diri tapi juga dengan wawasan pengenalan dirinya sendiri. Tahu dirinya itu, ya, tahu dirinya itu self, what do you call it? Self, Aware ya. ya, jadi paham dengan dirinya sendiri. Bukan berarti percaya diri itu arogan, tapi dengan walaupun tahu dirinya punya privilege, tapi Kak Odeta memanfaatkan privilege itu justru. Kemudian juga tadi dari biola itu masih mau mencoba, walaupun pada saat itu eh, katakanlah tidak langsung di kata sebutannya mungkin tidak langsung full set gitu didukungnya, tapi tetap Kak Odeta tetap mau mencoba gitu. Ini luar biasa. Kita mungkin bahas juga tadi belum bahas ini nih, si bisnis kakak. Ini kok mulainya dari mana kak? Oke, mulainya sebenarnya Kak Angela, aku tuh tipikal orang yang dari kecil udah anti banget sama yang namanya jualan. Nggak tahu kenapa aku melihat tuh bahwa malu gitu loh untuk menjajakan barang dagangan. Ah, Nggak tahu kenapa ya, I ini see. secara nggak sadar aja gitu. Aku buat Oke, oke. nawar-nawarin dagangan ke orang tuh rasanya kayak, malu gitu. Jadi untuk Oke, mempunyai oke. sebuah bisnis tidak pernah ada di dalam benak aku. Oke. Tapi pada saat aku udah mulai masuk SMA akhir, udah masuk kuliah, mau masuk kuliah, kemudian aku berpikir gitu, aku mulai hitung-hitungan nih. Aku masuk kuliah, biaya gedungnya aja udah segini, biaya per bulan segini. Belum lagi nanti aku harus ngekos, harus biaya makan sehari-hari di kos.
banyak banget pengeluaran, dan itu aku bener-bener rasakan banget saat aku ngekos. Aku Ya. hitung-hitungan, waduh, ini orang tua aku usia udah nggak muda lagi. Suatu hari mereka akan pensiun. Walaupun ya masih ada beberapa source of income, tapi beda lah ya kalau misalnya udah pensiun kan pasti ada salah satu lubang yang tertutup gitu. Aku jadi berpikir bagaimana ya caranya agar bisa sedikit banyak meringankan beban mereka. Jadi mulai dari kuliah aku udah bertekad, Papa Mama please stop kasih aku uang jajan. Aku mau coba survive sendiri. Tapi kalau untuk uang kuliah tolong subsidi juga gitu. Karena masih belum sanggup ya. Uang jajan aja coba tolong di-cut-cut dikit gitu ya. Aku mau coba. Terus gitu. Oke. Jadi kalau belum sampai tahap yang gimana-gimana sih dulu itu. Nah, habis itu aku mulai jadi apa yang aku suka? Aku lihat dulu nih. Aku waktu itu mulai bikin Instagram untuk kue aku karena males gitu. Kadang orang nanya kan, kamu jual kue ya, apa bisa kue ya, kuenya kayak gimana? Aku mesti scroll lagi, kasih lihat foto. Oh, Akhirnya udahlah aku bikin Instagram aja untuk portofolio, bukan untuk dijual. Nah, terus oh. setelah punya pikiran yang orang tua mau pensiun itu, akhirnya aku berpikir, sekalian aja deh saya jual gitu kan. Nah, setelah itu, Oke. syukurnya aku kan mulai kontennya juga main di TikTok ya, jadi nggak pakai Instagram Ads, biaya iklan sangat minimal waktu itu, tapi orderan ada aja gitu, setiap hari ada aja sampai sekarang. Dan yang bikin beda, yang bikin rame adalah karena kue aku itu berangkat juga dari masalah. Karena suatu hari aku dapat hampers Natal, isinya itu coklat dan kue banyak banget. Aku sebagai sang gila coklat tuh aku habisin semua. Bener-bener gila, aku gila ya, aku bilang kayak gila, aku bener-bener ngabisin semuanya. Dan Oke. aku nggak, besok paginya tiba-tiba kaki aku tuh sakit dalam artian Oke. jempol aku keras keras pagi-pagi keras, makin siang makin keras, jalan udah susah, dan malamnya itu tiba-tiba dia luka gembung bernanah. Bayangin ya, anak umur waktu itu 19 tahun luka Wow. bernanah, say, dan nggak bisa jalan karena tiba-tiba sakit kakinya, nggak tahu kenapa. Aku langsung ke Iya. dokter bilang ini gara-gara kebanyakan makan gula. Dari situ aku Oh, berpikir, oh. gile, Oke. kayaknya aku nggak bisa gitu kalau dipisahkan dari gula dan coklat. Makanya aku Hmm. coba gimana caranya bikin kue yang orang diabetes pun bisa nikmatin. Jadi aku bikin kue khusus Oke. untuk diabetes dan sampai sekarang masih running gitu. Jadi orang bisa pilih sih mau pakai gula diabetes apa yang biasa. Itu awal Ah, mulainya kurang lebih kayak gitu. iya. Berarti memang juga berangkat dari masalah, maksudnya permasalahan yang dihadapi sendiri ya Kak ya. Berarti Betul. iya, soalnya tadi saya juga sempat baca memang gula diabetes. Saya tadinya juga ingin bertanya kok bisa kepikiran sampai mau kuenya itu yang bisa untuk diabetes itu kan jarang banget. Soalnya kue-kue itu kue-kue ulang tahun, kue-kue tart itu pasti manis-manis, yang manisnya itu ya begitu tidak baik untuk yang punya diabetes. Nah, tadi saya tuh sebenarnya agak mungkin kita bisa mundur sedikit tuh Kak tadi yang tentang Kakak cerita orang ngomong ke orang tua mau cut-cut mulai cut-cut sedikit lah uang jajan. Pada saat itu orang tua tanggapannya gimana? Sebenarnya orang tua aku itu nanya gitu, maksudnya kenapa gitu kan? Pasti kan orang penasaran ya, kenapa ini anak gue yang dapat dari mana nih kan? Enggak. Jadi aku bilang sih, maksudnya uang jajan yang dikasih pun sebenarnya aku apa ya, 70% aku save di tabungan yang nggak bisa diambil. Dalam artian nggak bisa digesek pakai kartu gitu, nggak bisa untuk transaksi, untuk khusus tabungan. Jadi dari masih dapat uang jajan pun aku udah menerapkan prinsip itu gitu untuk benar-benar safe dan membeli apa yang aku butuh aja, bukan bukan semata-mata apa yang aku pengen doang, tapi benar-benar apa yang aku butuh. Nah, setelah itu aku mulai bilang gitu, oh ini kayaknya tabungan aku masih banyak dan aku pengen coba survive sama orang tua. Orang tua bilang, oh yaudah nggak masalah, yang penting kalau misalnya butuh ya ngomong aja. Sebenarnya ini sih apa ya, fleksibel gitu, kalau kamu butuh ya minta aja gitu. Jadi sampai sekarang gitu, sampai sekarang aku udah memutuskan untuk tidak menerima uang jajan, tapi kalau mereka kasih malah aku yang nanya gitu, kenapa dikasih gitu. Karena kan karena memang entah kenapa aku udah umur segini, nggak tahu ini normal apa enggak ya, aku udah umur 20-an gini, aku mikir gitu,
masih nerima dari orang tua, jadi nggak enak sendiri, kayak kasihan aja mereka kan, buat mereka Oh, jajannya deh, aku coba ringankan sedikit gitu. iya. Iya, berarti orang tua juga, ya saya paham sih, pasti orang tua juga merasa ada bangga pasti, karena Oh, anaknya banget sudah deh. mulai, ya sudah mulai punya pikiran yang dewasa, walaupun di usia yang masih sangat muda. Em, Kalau misalnya boleh cerita, eh, sampai saat ini, usaha dan lain-lain itu bagaimana kakaknya mengatur waktu dan sampai akhirnya bisa, sampai saat ini masih support sendiri atau memang udah nggak ada dari orang tua atau masih ada bantuan dari orang tua atau gimana Kak? Oke, untuk beli-beli perlengkapan kebutuhan diri, Mm-mm. jajan, jalan-jalan, beli skincare, beli obat, beli apa, itu aku urus sendiri. Tapi kalau untuk Oke. rumah, kebetulan kan masih tinggal sama orang tua, jadi otomatis listrik, air juga masih sama beliau. Terus juga Iya, uang kuliah masih disupport juga sama orang tua. Jadi iya. untuk kebutuhan sendiri gitu ya, aku sendirinya. Nah, Oke. terus ya pertanyaan apa tadi? Ya, berarti maksudnya dengan saat ini kan berarti bisa dibilang mungkin hampir sebagian besar sudah bisa kakak atur sendiri. Nah, itu tuh dari si berbagai hal yang kakak lakukan itu bagaimana mengatur waktunya Oh sampai ya, akhirnya tuh bisa, sampai akhirnya tuh bisa tuh membiayai sebagian kehidupannya kakak gitu. oke. Heeh. Bagaimana mengatur waktu? This is actually a very tricky question ya, karena nggak bisa di apa ya, nggak bisa di list down. Oke, tipsnya adalah 1 sampai 3. Oke. Sebenarnya tipsnya cuma satu, harus punya niat gitu. Karena aku udah Oke. baca begitu banyak buku, melihat begitu banyak kisah inspiratif orang yang sebenarnya kalau didengerin udah tahu gitu, tapi kenapa masih Mhm. susah dijalanin? Karena Mhm. kitanya belum memiliki niat yang sungguh-sungguh gitu loh untuk mau nggak kayak mengatur waktu. Cuman kalau sedikit tips dari aku, yang pertama itu biasakan untuk menulis jadwal harian. Jadi aku bangun tidur pertama kali itu aku list down, oke hari ini deadline aku ada apa aja ya. Aku harus ngerjain berapa pesanan kue, aku harus ikut berapa kelas, apakah aku ada quiz atau tidak, itu aku tulis. Sehingga kejadian pada hari ini tidak akan ada yang ke miss out. Oke, nah setelah itu dijalankan dengan sebaik mungkin dan malamnya kita devosikan waktu 30 menit sampai 1 jam lah ya untuk berdoa, tergantung agama masing-masing ya. Kalau di aku mungkin aku bisa mendekatkan diri dengan mungkin puji-pujian atau baca renungan gitu. Dan juga itu untuk urusan sehari itu sudah. Dan tips berikutnya adalah selain tadi ya list down apa yang kita butuhkan, kita harus harus apa ya, harus prioritaskan, harus tahu prioritas gitu ya. Bahwa 1 hari 24 jam itu sebenarnya tidak cukup untuk melakukan semua hal yang kita suka. Harus ada yang dipilih. Harus mau memilih dan mau mengorbankan sesuatu. Itu yang sebenarnya susah. Dan yang terakhir adalah harus memiliki pemahaman bahwa saat kita udah memilih untuk oke, aku nih sambil kuliah, aku nih sebenarnya pekerjaan utama kan kuliah, tapi aku mau sambil berbisnis, mau sambil freelance MC. Berarti ada hal yang harus aku pertanggungjawabkan dan harus punya pemahaman bahwa di umur segini kita udah cukup dewasa untuk bisa bertanggung jawab atas semua pilihan kita. Jadi kalau kita udah milih untuk punya banyak kegiatan dan masih ngeluh, "Duh, kayaknya aku nggak punya waktu untuk ngerjain tugas kuliah sehingga tugas kuliah keteter." Sesungguhnya itu kurang bijaksana. Karena kita udah cukup dewasa untuk bisa mempertanggungjawabkan pilihan kita. Kalau dirasa mungkin memang sangat overload, di take down dikit-dikit. Misalkan tinggalkan dulu internship, tinggalkan dulu bisnisnya. Kayak kemarin aku baru break 1 bulan karena mau fokus ke kuliah dulu karena lagi sibuk banget gitu. Tergantung prioritas, karena sekarang prioritas aku masih di kuliah. Karena aku menurutku untuk fokus terhadap kuliah itu merupakan bentuk respect aku terhadap orang tua. Karena orang tua kan masih bayarin ya, orang tua yang bayarin, jadi mengerjakan itu sebaik-baiknya. Kalau misalkan Kak Angela punya prioritas utamanya adalah untuk membangun bisnis, maka fokus 100%-nya harus di situ. Kegiatan yang lain yang sekiranya malah menghambat kegiatan utama itu ya entah mau diatur jam mainnya dikurangin atau
hal itu perlahan-lahan dikurangin dulu sampai fokus namanya selesai. Kurang lebih kayak gitu sih. Harus punya niat juga sebenarnya. Karena aku juga masih struggling sampai sekarang. Oke, nah kalau dari penjelasan Kak Odeta ini bisa saya bilang sehari-harinya itu berarti produktif sekali ya. Maksudnya Juga, jelas tuh hari ini ada output. gue juga jujur, Maksudnya bisa ya jujur mungkin nanti the women's yang denger nih jangan ini ya, jangan kayak buset ini orang produktif banget gini-gini. Enggak. iya. Nah, saya berusaha ini nih menyampaikan mungkin mereka pemikirannya kayak gitu tuh gitu. Nah, gimana tadi apa Kak yang mau disampaikan? Enggak. Enggak juga ya? Enggak, jujur ini yang tadi aku bilang adalah best practice-nya, adalah kiat-kiatnya. Jadi apakah aku menjalankan kiat-kiatnya? Tidak selalu. Hmm. Karena kadang Oke. kadang namanya manusia ya. Kita ini kan bisa dibilang kehidupannya itu dinamis dan kadang suka mood-mutan juga. Jadi mungkin ada satu dua kali. Ya. Betul. Satu dua kali kayaknya lagi males banget untuk bikin konten. Males banget untuk update cake bisnis. Males banget untuk males lah untuk mengerjakan. Kadang aku seharian udahlah aku pengen scroll TikTok, pengen main seperti layaknya orang biasa gitu. Sebenarnya itu tidak apa-apa asal tidak menjadi kebiasaan. Ya, harus Iya. get back on track. Tapi harus dipahami bahwa Oke. tidak akan pernah bisa 100% mulus. Saya mungkin ya 60%, 70% lah keproduktifannya. Bias pernah nggak sih Kak merasa overwhelmed gitu dengan si kegiatan yang banyak banget, tapi rasanya tuh udah nggak pengen ngerjain si kegiatan-kegiatan itu, pernah nggak ada di posisi kayak Sering, gitu? bahkan Nah, biasanya kalau kayak Oke, gitu gimana Kak? oke. Biasanya gimana? Nah, Heeh, aku tuh punya sebuah hipotesis. iya, Ini aku nggak apa? tahu benar apa enggak ya. Mungkin Mbak Angela boleh boleh memikirkan juga nih setelah ini. Aku merasa dulu aku sebelum jualan kue, kan aku selalu bikin kue gitu ya. Aku merasa gila, aku nggak dibayar pun aku mampu mau bikin buat semua orang. Aku cinta mati. Setelah kita jualan, setelah apa ya hobi kita kita komersilkan, Hmm. itu malah jadi beban, malah jadi bukan hobi lagi loh. Ngelihatnya malah jadi enak. Dulu aku suka sekali biola. Sejak dikomersilkan, ya orang undang buat main di sini di situ. Jadi rasanya enak banget. I don't think this is my game again gitu. Nah, itu Oh, hipotesis aku gitu. Aku merasa kayak gitu. oke. Nah, tapi balik lagi. Kalau the women's, aku yakin the women's yang mendengar ini sudah usia dewasa ya, 17 ke atas atau mungkin rekan-rekan yang udah masuk SMP SMA lah. Menurutku Iya. kita sudah cukup dewasa untuk balik lagi udah cukup dewasa untuk bisa bertanggung jawab atas pilihan yang kita pilih. Kalau kita memutuskan untuk aku mau kerja di startup di startup company ini atau aku mau menjadi pebisnis seperti aku gini gitu. Maka sebenarnya kalau kita merasa demotivasi gitu-gitu, pertama accept it gitu. Jadi itu hal yang wajar, jangan di-deny Acceptance. gitu. Yang kedua, yang kedua eh, pahami bahwa dulu mulainya kenapa. Aku jadi selalu ingat-ingat kalau lagi malas bikin kue, aku Ya. selalu ingat-ingat gila ada semangat masa kecil aku yang merasa bahwa ini adalah job yang aku idam-idamkan. Aku mau menjadi berkat bagi banyak orang melalui bisnis ini. Gitu. Jadi ingat-ingat the big why. Kalau belum ketemu kenapa ya gue mau mulai ini? Nah, itu bahaya, harus dicari dulu. Kenapa mau Oh, melakukan ini? Gitu. oke. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita udah paham gitu ya the big why, maka sebenarnya demotivasi atau problem-problem kecil sesungguhnya bukan sebuah penghalang, malah jadi apa ya sumber pengetahuan baru. Kayak bisnis kue itu banyak banget loh yang bikin demot kayak kayak customer yang suka marah-marah nggak jelas atau customer yang ngotot Oh. mau ambilnya pakai apa ojek online padahal kita harusnya pakai kurir mobil sehingga kuenya sampai di sana rusak dan marah-marahnya ke kita itu banyak banget gitu yang sebenarnya bikin aku mempertanyakan gila gue umur segini harusnya masih santai ya kenapa gue mesti dealing with some this kind of people gitu itu sih tips dari aku. Oke. Nah, nih. Tadi nih pertanyaan Kak Odeta sendiri. Why do you need to deal with this kind of people and why did you even want it? I mean,
Apa yang menjadikan tetap mau jalan terus tuh, Kak? Padahal pikiran kayak gitu tuh udah muncul, itu gimana? Betul, Heeh. bahkan aku bukan cuma pikiran, bahkan teman-teman, beberapa teman juga pernah ada lagi yang bilang lebih parah lagi, katanya kayaknya nggak perlu ya kita terlalu work our ass off, terlalu capek, karena ujung-ujungnya kita kan menikah dan carinya pria yang kaya dong, katanya. Nah, hal-hal yang membuat apa ya, semangat kita Oke. turun, apalagi ngomongin tentang ini kebetulan Hmm. tentang the women's ya nih, banyak banget pasti the women's yang dapat pikiran, aduh ngapain sih kamu, why are you doing this at the first place, karena ujung-ujungnya wanita cuma akan end up di dapur serving your husband and your kids, dan percuma gitu, lo mau S2 ujung-ujungnya lo ngomong anak gitu kan. Setuju. I have something to tell you guys tentang ini gitu, karena menurut aku ini pola pikir yang kurang bijak, karena sebagai wanita sudah seharusnya kita punya karya gitu. Jadi jangan pernah tenang dengan kata-kata nggak usah kerja keras, nanti ujung-ujungnya dapat suami kaya, dapat saudagar, gini-gini. Aku kurang setuju. Perempuan tuh harus punya karya. Bukan karena kita suka dengan kerjaannya. Ya, aku bertahan. I keep on doing this not because I love baking, not because I love playing violin. Well, no. Suka kalau lagi pengen aja, kalau lagi mood. Kalau jadi pekerjaan itu jenuh loh lama-lama. Nah, tapi kenapa harus keep on doing it? Karena biar kita itu bisa berdiri sendiri, ya. Karena nggak bisa gitu sekarang nih bergantung sama orang lain. Orang tua sekaya apapun suatu hari akan meninggal. Pasangan secinta apapun, kita mungkin dia bilang, oh that's fine baby, I will take care of you, aku akan jamin hidupmu sampai kapanpun. Well, hidup ini tidak seindah fairy tale. Ya, semua orang yang bercerai dan punya pengalaman pahit ditinggal pasangan pun awalnya juga kan begitu. Aku akan menjaga kamu, bla bla bla. Jadi nggak ada yang bisa menjamin keberlangsungan hidup kita. Gitu. Kecuali Jadi kita sendiri ya, Kak ya? betul. Makanya kalau suatu hari orang-orang yang menjamin hidup kita itu hilang dan kita nggak punya keahlian, nggak punya karya, nggak tahu mau ngapain, well, kita tinggal menghitung hari aja kapan tabungan itu habis. Gitu. Hmm. Jadi kenapa aku tetap doing it? Bukan karena aku suka, tapi karena aku mau menjadi pribadiku yang utuh, berdiri sendiri dan tidak bergantung sama orang lain. Bukan berarti nanti kalau kita punya pasangan gitu ya, kita sok-sok independen gitu ya, tidak mau bergantung. No, kita tetap butuh I see. mereka, tapi harus apa ya? Aku punya pola pikir bahwa ya kita sebisa mungkin mencoba untuk menjadi pribadi yang mandiri gitu. Iya, kalau misalnya laki-laki atau pria bisa mandiri, kenapa perempuan tidak? Toh sama-sama manusia, iya kan ya? Betul, betul. Dan lebih baik tidak berkompetisi, berkolaborasi. Kalau suami bisa, istri bisa kan mantap. Iya. Oke, ini luar biasa ya Kak Odeta. Di usia segini kita udah ngobrolin kayak gini-gini nih. Oke, ini kita mungkin udah masuk pengakhiran nih Kak Odeta. Oke. Memang kesannya mungkin kita kemana-mana ya Kak, soalnya kita tadi pertama udah ngebahas biola juga, udah bahas tentang Kakak nulis buku, terus perjalanannya akhirnya punya bisnis, kemudian pada saat sekolah juga punya keberanian, punya rasa percaya diri untuk menawarkan dirinya untuk mencoba hal-hal baru, walaupun pada saat itu juga masih cupu ya tadi ya, si skillnya juga masih belum begitu, iya masih belum begitu luar biasa, tapi tetap mau coba. Nah itu kan sebenarnya yang seharusnya para the women's juga mungkin bisa ambil pelajaran. Saya yakin di antara para the women's juga itu nggak semuanya itu sudah punya sudah punya nih, saya suka ini, saya mau melakukan ini. Itu kan nggak semuanya ya kayak itu kan sebenarnya kembali lagi tuh, itu sebenarnya privilege juga mengetahui diri sendiri, iya ya, personal um, what do you call it, personal understanding, sudah paham dengan dirinya sendiri, itu kan sebenarnya panjang prosesnya. Mungkin orang yang sudah di usia 30 juga kadang masih mempertanyakan sebenarnya dia personalitinya seperti apa. Nah, kalau tadi tentang mau mencoba itu kita tetap harus
walaupun masih belum tahu, tetap harus mencari tahu. Tidak 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 berarti kita berdiam diri gitu. Tadi seperti ceritanya Kak Odeta, walaupun belum bisa dan masihnya belum bagus dan belum luar biasa seperti sekarang ini, pada saat itu kalau tidak dimulai, saat ini tidak jadi seperti ini, begitu kan ya Kak ya. Jadi the women's yang mungkin masih bingung dan masih baru memulai bisnisnya atau mungkin pekerjaannya yang khususnya di bidang usaha, itu jangan takut gitu ya Kak ya. Tetap dicoba aja dan nanti pasti juga akan ketemu. Dan tadi tuh Kak Odeta juga bilang, kita mungkin awalnya suka karena kita mungkin awalnya melakukan suatu hal because we love it. Not because people pressure us or force us to do it. Tapi karena kita memang awalnya suka. Seperti Kak Odeta tadi hobi ya, because those are your hobbies. Nah, tapi kan you keep on doing it because you somehow find that, oh, you keep on doing it because you cannot not do it. You have to, right? Jadi para the women's, jangan takut, juga jangan berkecil hati kalau misalnya masih belum tahu inginnya kemana gitu. Nah, tapi begini nih Kak Odeta, sempat nggak sih, kalau dari cerita Kak Odeta sih kayaknya nggak pernah, mungkin belum pernah atau saya mungkin making assumption, apakah pernah tuh kepikiran, apakah pernah kayak sampai kepikiran, saya tuh saking banyaknya yang bisa, saya tuh nggak tahu mana yang saya mau ambil, mana yang saya mau tekuni. Nah, itu pernah nggak? Kayak gitu kepikiran gitu pernah Jadi nggak? bingung gitu ya. Sebenarnya Iya. sebenarnya pernah juga sih, tapi Hmm. eh, sebetulnya pernah banget bahkan, tapi aku melihat dua sisi. Hmm. Eh, yang aku suka dan apakah ini akan menghasilkan gitu. Oh, Jadi aku menimbang-nimbang gitu. Oke, aku suka biola, MC, terus cake, terus menulis buku, terus apalagi tuh aku juga kebetulan aku hobi ikan koi, tau nggak sih? Gitu aku oh iya. ya Oh, di Instagramnya kakak ya? Saya lihat tadi kayaknya tadi pagi deh. ya Apa aku kemarin? kemarin Di, kemarin oke, ya kemarin ya, aku oke. suka aku koi entusias gitu ya, jadi kalau ngomongin koi sama aku bisa 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 satu harian kali ya, aku suka banget. Tapi aku menimbang-nimbang juga nih, aku mikir wow, dari segini banyak mana ya yang kira-kira bisa aku jalani perlahan dulu gitu dan bisa sustain. Terus aku sih ke depannya mau mengembangkan yang kue ini dulu, kemudian aku pengen sambil bareng juga sama yang MC dan moderator karena menurut aku itu tidak menyita banyak waktu ya, bisa digabungkan gitu. Tapi untuk memiliki keraguan itu hal yang wajar ya. Memiliki begitu banyak opsi, itu bingung, nggak punya opsi, juga bingung. Jadi, sebagai manusia, bingung itu wajar. Yang tidak wajar adalah tidak melakukan apa-apa saat Ya, kebingungan itu terjadi. Gitu. ya, Jadi, buat rekan-rekan yang bingung, sebenarnya bisa dimulai dengan, ini sangat klise, tapi ini yang sebenarnya memang jalannya ini. Harus tahu gitu. Diri ini tuh panggilannya mau kemana, jiwanya kemana. Jangan sampai kita kerja atau kita membangun sesuatu, itu cuman untuk menyambung hidup dan tidak ada jiwa di sana. Kalau kata Panji Pragiwaksono ya, hidup itu harus punya kehidupan. Kalau orang cuma hidup sekedar hidup rutinitas, bangun tidur, nggak ada ya, jiwa di situ, sama aja kayak zombie gitu. Nah, untuk ya. mencari kehidupan, mencari jiwa itu, ya harus paham gitu. Sebenarnya panggilan kita tuh mau kemana, sukanya di bidang apa. Kalau misalkan terbentur, nggak bisa, aku nih harus ini, karena gajinya yang bisa, yang apa ya, yang bisa menghidupi aku ini cuma ini, aku nggak suka sebenarnya. Ya, nggak masalah juga. Artinya mungkin jiwa itu mungkin memang nggak kamu temukan di pekerjaan, tapi bisa ditemukan di hobi-hobi baru. Hmm. Misalkan ada yang hobi apa ya, macam-macam, kayak saya kemarin baru beli apa anyaman, bukan anyaman ya, benang wall untuk Ini ya, ditenun. Nah itu knitting. juga siapa tahu ada yang hobi juga jadi sampingan, jadi sehingga pulang kerja capek penat bisa melanjutkan hobi dan menemukan jiwa di situ. Nah, kayak gitu sih. Iya, berarti apapun kondisinya kita, seberat apapun rasanya, walaupun dengan pikiran, ah,
saya tuh nggak suka sebenarnya sama pekerjaan ini, saya masih belum tahu saya maunya apa, tapi tetap tekuni hal yang kita sukai. Mungkin Betul. pertama itu dulu ya Kak ya. Jadi tekuni dulu, lakukan dulu hal apa yang kita sukai. Nanti mungkin dari sana kita baru bisa lihat peluangnya kemana gitu ya Kak ya. Betul. Tapi Mm-mm. Kak Angela, terkadang aku jadi ingat nih sebuah ini pernah di repost dikatakan oleh Ki Ming Mong Lee, itu beliau yang punya Sugar Ministry, itu cake Hmm. artist juga di Indonesia, di Jakarta ya, keren banget kue-kuenya. Beliau bilang, Hmm. beliau merepost suatu postingan, aku lupa dari siapa, berkata begini, kadang kita itu terlalu fokus untuk mencari apa yang aku suka gitu. Sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, orang-orang petinggi konglomerat, kalau kita tanya suka nggak sih sama pekerjaannya, belum tentu mereka suka. Tapi Hmm. mereka punya sebuah tanggung jawab. Mereka punya karyawan yang harus mereka hidupi, punya keluarga yang harus mereka hidupi, punya apalagi punya konsumen yang udah loyal dan harus mereka serve terus. Jadi jangan sampai kita berpikir, aduh pekerjaan aku ini nggak nyaman sehingga aku harus mencari apa yang aku passionate, aku meninggalkan semuanya. Eh, Begitulah ya. Sebenarnya harus dipikir juga gitu bahwa untuk mencari pekerjaan yang benar-benar dicintai, mungkin konglomerat pun tidak mencintai pekerjaannya. Baik lagi sih, kita udah cukup dewasa untuk mengetahui apa aja tanggung jawab kita. Gitu. Jadi bekerja bukan karena kita cinta, tapi bekerja karena itu kewajiban kita. Ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Gitu. Iya, iya. Termasuk juga berusaha punya usaha ya Kak ya, apalagi punya usaha itu tadi, itu lebih tanggung jawabnya mungkin tanggung jawab ke diri sendiri ya Kak. Oh, Bisa justru jadi, bisa. iya tanggung jawab ke diri sendiri. Kalau misalnya kamu udah menyerah sebelum melihat hasilnya, mungkin ke diri sendiri itu bagaimana kamu, maksudnya kepada diri sendiri bertanggung jawabnya itu seperti apa kalau misalnya kamu pada diri sendiri saja menyerah gitu kan ya. Terus yang kalau misalnya untuk pengusaha tadi, kalau yang Kak Odeta sebutin kayak mungkin lebih kayak ke kerja ya Kak ya. Tapi kalau usaha juga ya pengusaha juga seperti itu kalau saya rasa, apalagi pengusaha yang baru memulai, yang masih belum jelas, belum pasti pemasukan, dan mungkin customer juga belum belum banyak. Jadi banyak sekali godaan-godaan untuk berhenti aja. Tapi kan ujung-ujungnya tadi lagi tanggung jawab. Tanggung jawab bukan hanya kepada orang-orang di sekitar kita, tapi juga pada diri sendiri, menghargai diri sendiri. Kita sudah mengambil keputusan untuk melakukan hal yang kita ingin lakukan, kalau misalnya berhenti kan, you have to question, what are you really, kan ya. Oke. Nah, dari tadi kita sebenarnya nyebutin Kak Odeta punya Instagram, terus habis itu punya Instagram kue juga. Tapi kita belum nyebutin nama Instagramnya tuh, dari tadi belum disebutin. Maaf nih Kak. Kalau Oke. I was so caught up in your story. It was so amazing and so inspirative. Aduh, terima Jadi kasih. lupa nyebutin. Jadi lupa nyebutin nama Instagramnya. Boleh disebutin kan nama Instagramnya? Mungkin sekalian Oh, juga. kalau aku Instagram personalnya di @odeta_jevin. Kalau di Instagram untuk portofolio kuenya ada di @the_odets. Odets-nya Odett, T-nya double ya kayak. Iya, double Oke, T ES. D E S. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepo nih, Kak Odet itu serame apa sih? Terus Waduh. seaktif apa sih? Itu saya udah ini nih. Maaf ya Kak ya, saya jadi stalking nih Gak kemarin. apa-apa. Saya jadi stalking karena banyak rame, soalnya rame Instagramnya kakak, terus kue-kuenya juga itu cantik-cantik. Saya jadi kepikiran itu bikinnya berapa lama, terus aduh kok bisa, terus prosesnya gimana, desain dulu apa gimana dulu, kayak gitu kan ya kak. Di Instagram itu kayaknya nggak di-share deh kakak ya. Bagaimana proses buatnya, nggak ada ya. Oke. Sneak peek dikit sih sebenarnya Oh, sih. Kalau lagi ngerjain, kadang aku videoin beberapa detik, terus ya. posting gitu. Oke, tapi sempat baca tuh 8 jam gitu kalau nggak salah ya Kak ya? Kalau fondant cake itu. Ya, fondant cake betul.
8 jam kalau kalau yang susah-susah lagi kadang bisa sampai 2 hari gitu. Tapi 2 hari enggak yang 48 jam gitu ya, enggak. Maksudnya 2 hari Iya, pekerjaan. Karena kadang ada yang harus dikeringin dulu kan. Kayak oke. bunga-bunga gitu, bunga-bunga dari rice paper itu kan harus dikeringin bisa sampai 2 hari lah gitu. Mhm, iya. Berarti, para the womens, yang mau kepo, kue-kuenya gimana bisa ke di Odets ya, di Instagramnya Kak Odet. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Kak, kita udah mau jam 9, boleh mungkin diceritain boleh mungkin disampaikan kesannya, bukan kesan, tapi pesannya untuk the women's di luar sana yang masih mungkin usianya usia kita dan mungkin masih bingung, entah bingungnya karena terlalu banyak pilihan atau mungkin bingungnya karena tidak tahu apa-apa yang diinginkan. Oke. Mungkin bisa Kak Odeta kasih motivasi gitu ya. Oke, boleh. Mungkin ini melihat dari pribadi aku juga yang seumuran segini gitu ya. Apa yang menjadi concern aku juga ini. Jadi untuk the women's ya, wow, kalian itu harus percaya dan harus memiliki self talk yang positif dalam artian dalam kepala kita ini tidak boleh ada halangan. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan pernah ada pikir, aduh aku nih kurang kurang oke, aku ini kurang layak, aku ini nggak bisa, aku ini kurang keren, aku ini insecure, pemalu. Itu yang pertama, dihilangkan negatif self-talk-nya, diganti dengan self-talk positif. Kalau mungkin memang belum merasa mampu ya, kayak gimana ya cara, dia keren banget nih, aku nggak bisa. Jangan nggak bisa, tapi lebih ke gimana ya caranya biar suatu hari aku bisa selangkah mendekati beliau lah, istilahnya begitu. Tuh ganti pola pikirnya. Terus yang kedua, eh, aku mengencourage the women untuk berkarya, ya bukan karena kamu harus mencintai pekerjaannya, bukan karena kamu ya suka dengan pekerjaannya, tapi untuk kita sendiri tuh bisa berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Karena baik lagi ya, hidup tidak seindah fairy tale, ya. Iya. Orang-orang yang tidak akan ada yang bisa menjamin kehidupan kamu selain kamu sendiri. Jadi harus punya karya, punya kemampuan. Lalu juga memahami bahwa hidup kita ini seperti maraton. Semua orang itu punya jalur dengan garis start dan garis finish-nya masing-masing. Jadi, fokus aja gitu berlari di jalur kamu masing-masing. Orang lain yang kelihatannya larinya lebih kencang, ya udah tepuk tangan aja. Maksudnya ya good for them. Tapi itu kan jalur mereka. Kita nggak tahu garis start mereka di mana dan garis finish mereka di mana. Siapa tahu gitu ya. Maksudnya ada gitu ya. Umur 50 tahun baru mampu menemukan passionnya tuh ada. Ada yang umur 12 tahun sudah harus menderita suatu penyakit dan harus mengakhiri garis hidupnya. Itu ada. Jadi dengan garis yang berbeda-beda, sepertinya kurang bijak untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Gitu. Jadi stop untuk menjadi insecure. Dan untuk mencapai apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan, sebenarnya bisa dimulai dari apa yang kita suka dulu. Dan juga kalau dari aku sih, aku melihat gitu ya, sebenarnya apa yang menjadi keresahan di masyarakat dan udah ada belum nih solusinya. Kalau belum ada solusinya, mungkin kita bisa tawarkan solusi dengan sebuah ide bisnis. Kurang lebih seperti itu. Semangat terus the women's. Oke, terima kasih Kak Odet atas pesan-pesannya, motivasi-motivasinya buat The Women's. Semoga dari pembicaraan kali ini The Women's bisa lebih terbuka lagi pikirannya, kemudian tidak malu, tidak takut, dan tidak ragu-ragu kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dicoba, hal-hal positif itu selama hal-hal positif yang ingin dicoba sampai saat ini sih ya sebaiknya sih tetap dicoba gitu ya. Seperti Kak Odet ini di usia yang masih sangat muda sudah bisa menginspirasi kita semua dengan kegiatan-kegiatannya yang sangat positif juga. Kemudian pola pikirnya juga yang luar biasa dan semoga Kak Odet nanti
kapan-kapan lagi setelah mungkin kita agak lebih tua lagi, kita mungkin bisa ngobrol lagi. Nanti Wah, mungkin pemikiran ada yang berubah gitu ya, kayak bisa. kita melihat dunia itu kan tidak selalu hal yang tidak selalu terus-terusan sama, pasti akan berubah. Nah, saya pengen tahu tuh nanti perkembangannya gimana. Saya akan terus mengikuti Kak Odet. Gak apa-apa ya Kak, saya akan terus mengikuti Kak Odet bagaimana perkembangannya. Mungkin nanti suka dukanya juga kita akan lihat lagi lebih jauh karena kan kita masih punya perjalanan yang panjang. Kak Odet juga terutama masih punya perjalanan yang panjang, harus menyelesaikan kuliahnya. Sekarang masih semester 6, dua semester lagi berarti setahun lagi ya Kak ya? Tahun depan Ya, berarti. tahun depan, betul. Oke, di bisnis ya Kak ya? Betul, aku jurusan bisnis di Oke, Prasetya Mulia. berarti memang di bisnisnya, dari bisnis, ilmu bisnisnya itu akhirnya juga dipraktekkan ke kehidupan yang benar-benarnya ya Kak ya. Akhirnya jadi punya usaha kue gitu ya. Nah, mungkin sekian dulu di Women Planner Talk kali ini, episode 11. Sangat fun berbicara dengan Kak Odeta dari segala ceritanya. Semoga Kak Odetanya lancar kuliahnya sampai lulus, amin. Mungkin The Women's juga yang masih kuliah, semoga lancar kuliahnya dan sehat-sehat selalu untuk semuanya, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya mungkin harus menyampaikan ini ya, karena saat ini kan kita walaupun pandemi sudah mulai menurun keresahannya karena kita juga sudah bisa bisa traveling dengan vaksin ketiga itu tadi kan maksudnya vaksin yang udah vaksin 3 kali kan udah nggak apa-apa ya travel. Jadi walaupun demikian tetap harus waspada karena kapanpun itu bisa naik lagi mungkin kalau kitanya tidak waspada gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih The Women's juga terima kasih Kak Odeta sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sangat fun. Sampai Thank, ketemu lagi di episode selanjutnya. See you, Kak Odeta, see you. thank you, see you, Kak Angela and the Women. Oke.